Setelah bangkrut secara teknis dan terbebani utang hingga ratusan triliun rupiah, kini Garuda Indonesia terancam dugaan korupsi pengadaan pesawat. Selasa kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan hasil audit investigasi dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR-72 seri 600 ke Kejaksaan Agung. Dalam wawancara eksklusif di Sapa Indonesia Malam 11 Januari, Erick Thohir menyatakan pelaporan ini adalah langkah besar upaya bersih-bersih di tubuh BUMN. Ingin membuka sebesar-besarnya bagaimana tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, restrukturisasi total Garuda. Supaya ini jangan ke depan kembali lagi seperti ini ketika ada manajemen-manajemen baru lagi. Ini kan terus berulang. Makanya yang saya bilang sejak awal, apa yang kita lakukan kerjasama dengan Kejaksaan ini merupakan program besar. Jadi bukan hanya kasus per kasus. Kalau kasus per kasus, kita akhirnya seperti pemadam kebakaran yang selalu datang ke kasus-kasus. Karena begini Pak Menteri. Lalu, mengapa Kejaksaan Agung yang dipilih dan bukan KPK? KPK kan memang formatnya sekarang lebih kepada pencegahan dan mereka punya sistem sendiri. Tetapi kalau kita lihat memang kalau kita bikin program besar, kemarin kita sudah koordinasi dengan banyak pihak. Nah, kita memberatkan ke kejaksaan karena ini menyeluruh. Jadi supaya juga tadi yang saya bilang dari awal, perbaikan daripada transformasi yang di BUMN ini tidak sepotong-sepotong. Nah, jadi ini bukan pilihan salah dan benar. Tetap kami bekerja sama dengan pihak KPK mengenai LHKPN. Atas hasil investigasi Kementerian BUMN, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan manajemen akan mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi yang ada di tubuh Garuda. Adalah proses di Kejaksaan Agung itu sendiri ya. Saya ingin memastikan kepada publik bahwa kami Garuda Manajemen akan dengan tegas, kooperatif dan memberikan informasi sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya proses yang ada beberapa waktu yang lalu dari dokumen-dokumen yang kita ada. Kami juga sudah bicara dengan Kejaksaan Agung untuk mohon mereka bertanya untuk izin memperkenankan beberapa karyawan kami dipanggil untuk diperkaya proses investigasinya ini. Ini tentu saja kami support walaupun kadang-kadang kami membutuhkan orang tersebut ternyata sedang ada di kejaksaan. Dukungan serupa juga diberikan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia. Serikat Karyawan berharap Kejagung tidak hanya menyelidiki dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR, tetapi juga pengadaan seluruh jenis pesawat yang pernah dilakukan PT Garuda Indonesia. Kejaksaan Agung dapat melakukan penyelidikan terhadap semua pengadaan pesawat, baik pesawat tipe ATR, tipe CRJ, maupun tipe Boeing. Ada dua tipe, Boeing 737 seri 800 dan Boeing 777. Kami berharap semua ini bisa diungkap dan kami berharap semua yang terlibat, baik yang teri maupun yang kakap, harap diproses hukum. Kementerian BUMN mengungkap total utang Garuda Indonesia sudah mencapai 198 triliun atau 13,8 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk memangkas utang, pihak Garuda Indonesia memangkas jumlah pesawat menjadi 134 armada di tahun 2022, dari 202 armada di tahun 2019. Atas laporan Menteri BUMN, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan laporan dugaan korupsi di Garuda Indonesia akan diusut tuntas. Direktur utamanya adalah AS. Ya. Dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Ya, akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih. Langkah restrukturisasi utang sewa pesawat kini memang sedang ditempuh Garuda Indonesia dan Kementerian BUMN dengan pihak penyedia jasa penyewaan pesawat. Garuda Indonesia juga menghadapi proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Tim Liputan Kompas TV.